Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Matkul HAM dan Gender, Hukum Ekonomi Syariah 6B. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas persamaan pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan di DUHAM. Baik, langsung saja yang pertama. Pada DUHAM pasal 5, yakni berbunyi tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Nah, kemudian pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 7I, yakni berbunyi mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Nah, kedua-duanya sama-sama membahas tentang tidak boleh semena-mena kepada orang lain atau menghakimi kesalahan orang lain dengan semena-mena. Contoh, jika seseorang sudah terbukti mencuri dan diadili di pengadilan, maka hukuman yang diterima harus adil atau setimpal dengan apa yang dia lakukan. Tidak harus menggunakan kekerasan, diperlakukan secara kejam, atau bahkan secara tidak manusiawi. Berdasarkan pada pasal 60 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa rutan, lapas, LPAS, dan LKPA harus memberikan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap tahanan. Sebagai seseorang yang menjalani pidana, bukan berarti narapidana harus kehilangan hak-haknya sebagai manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selaras dengan undang-undang tersebut, pada pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan pula bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pelayanan kesehatan, sandang, pangan, dan papan, beserta pelayanan sosial yang lainnya. Maka dari itu, kita harus menjunjung tinggi, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia di seluruh dunia ini, sekalipun dengan narapidana sekaligus. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 38 yang isinya berdasarkan hasil litbang pembinaan berupa A. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pasal 18 DUHAM, setiap orang berhak atas kebebasan pemikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah, dan mentaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Memeluk agama adalah hak kebebasan bagi setiap orang yang diberikan negara kepada setiap manusia. Karena suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat, yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima. Negara juga akan menjamin bagi yang memeluk agamanya, masing-masing menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara juga memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap manusia tanpa adanya batasan diperlakukannya. Hal ini tersebut agar tidak adanya diskriminasi antar manusia, dan kebebasan tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun, karena sejatinya agama seorang tidaklah mengurangi hak seorang. Maka dari itu kita harus menghormati hak asasi orang lain, karena hak asasi berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan hidup manusia. Jika tidak dapat menghormati hak asasi orang lain, maka pasti akan terjadi ketimpangan atau ketindakan dalam masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 85 ayat 1, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 tentang hak memperoleh pendidikan, yang berbunyi 1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan, pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama
oleh semua orang berdasarkan kepantasan. 2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. 3. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Contohnya seperti hak menggunakan fasilitas sekolah dalam melaksanakan pembelajaran, hak untuk memperoleh layanan BK atau bimbingan konseling. Sekian penjelasan yang dapat kami paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.